Haleluya. Only believe, only believe. All things are possible. Percaya saja. Segala sesuatu mungkin. Semuanya bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Tuhan, aku percaya. Haleluya Tuhan Yesus. Lewati lembah air mata aku percaya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Ketika kami percaya ya Tuhan, kami menerima. Sungguh ketika kami percaya, sesuatu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. All things are possible. Keluarga Saat Teduh, apapun pergumulanmu, saya ajak kita semuanya sama-sama kencangkan iman. Percaya Tuhan, jangan ragu, jangan bimbang. Seperti Petrus yang jalan setengah tenggelam di atas air. Jangan menjadi orang yang meragukan. Tetap teguh percaya kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berjalan penuh dalam segala rencananya. Urapi kami semuanya ya Tuhan. Beri kami roh iman. Sampaikan sabda-Mu, hamba sembunyi di balik salib-Mu. Hari ini mujizat akan terjadi. Sesuatu akan berubah. Di dalam pergumulan dan problema keluarga Saat Teduh akan ada terobosan baru. Bapa di sorga, kupanjatkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Doa itu pasti dijawab. Tidak pakai koma. Bubuhkan titik padanya. Kalau perlu dikasih tanda seru jikalau kita cenderung untuk ragu. Doa pasti dijawabnya. Tidak ada benda yang kita lempar di bumi ini ke atas, tidak turun lagi ke bawah, karena ada gravitasi. Gravitasi doa adalah jawaban Allah. Allah pasti akan menjawabnya. Tapi apakah kita percaya ketika kita berdoa? Dan apakah kita percaya saat kita sungguhan menerima, jangan-jangan nanti seperti itu, orang-orang yang sembahyang berdoa agar Petrus dilepaskan dari penjara, Petrus ketok pintu gak dibuka-buka 1 jam kali, hingga seorang hamba perempuan namanya Roda buka pintunya. Dan dia lihat Petrus di sana, ditutup lagi, dia beritahu sama tuan rumah, itu Petrus, itu pendeta Petrus, itu Bapak Petrus. Mereka semua meragukan dan berkata, gak mungkin, itu paling malaikatnya. Kita berdoa, gak pakai iman, nanti waktu kita menerima juga kita kira itu kebetulan. Atau waktu kita menerima, kita gak percaya, kita tutup pintu sehingga berkat Tuhan tidak bisa datang. Iman itu adalah jalan kepada kasih karunia. Dan jika kita percaya, kita menerima. Mari kita buka sekarang ceritanya di Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. Cerita tentang Yesus mengutuk pohon ara yang sudah kering. Ini nasihat Yesus tentang doa. Ayat 20 bunyinya, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kenapa saya kasih judul jika kita percaya kita menerima? Sebenarnya kita menerima itu saat percaya, bukan ketika mujizat terjadi, ya kan? Manusia itu lebih cenderung imannya itu lihat dulu baru percaya. Tapi dalam dunia Tuhan itu beda. Kita harus percaya dulu baru melihat. Ayat 20, pagi-pagi. Ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ada cerita sebelumnya, Yesus mengutuk pohon ara karena tidak mendapat buah. Sebenarnya Tuhan hendak memberikan pelajaran doa bagi murid-muridnya. Lalu besok paginya ini kemarin terjadi. Lalu pagi hari Yesus jalan lewat situ sama murid-muridnya.
Maka teringatlah Petrus ayat 21. Teringatlah ia akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, artinya guru, guru, guru. Wah, suaranya tonasi tinggi, karena Petrus terpukau sekali. Guru, 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 lihatlah. Coba garis bawahi kata lihatlah. Inilah iman merek Petrus. Inilah merek atau iman brand manusia. Brand manusia itu selalu lihatlah. Rabi, lihatlah, look. Pohon ara yang kau kutuk sekarang sudah kering. Ya inilah tipe-tipe iman kita sebenarnya. Petrus dulu sebelum Yesus mati dan dibangkitkan naik ke sorga. Petrus itu kayak kita, persis seperti kita. Kekanak-kanakan iman. Nantinya lihat waktu Petrus setelah pencurahan Roh Kudus, dia jalan ke gerbang indah, di depan ada seorang pengemis, minta-minta, dia lumpuh. Petrus berkata, emas perak tidak kupunya. Dia punya sesuatu yang tidak kelihatan mata. Apa yang kumiliki kuberikan padamu, bangkit dan berjalanlah. Orangnya nggak langsung berdiri. Orang-orang membantu dia waktu dia berdiri di atas kakinya. Dan ketika dia mulai ditegakkan, tiba-tiba pergelangan kakinya kuat dan dia menari-nari mengikuti Petrus masuk ke bait suci. Tak lama kemudian, ribuan orang bertobat. Mendengar kesaksian orang ini karena mereka melihat mujizat. Petrus sebelum gerbang indah itu persis seperti kita. Jadi kita punya pengharapan dong. Kalau Petrus pernah jadi kayak kita, berarti kita bisa menjadi seperti Petrus suatu hari nanti. Salah satunya adalah lewat saat teduh bersama di mana kita dilatih beriman dan diajari. Kalau Petrus dulu pernah seperti kita, seperti Anda dan saya, kekanak-kanakan imannya, kita pun bisa dewasa iman seperti Petrus di gerbang indah. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Loh, apa hubungannya ya kan? Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus kan bisa aja menjawab singkat, iya ya. Tapi Yesus tidak mau. Yesus menjawab mereka, loh percayalah kepada Allah. Seperti sebuah teguran. Yesus berkata seperti ini kalau bahasa Inggrisnya ya, seperti misalkan, loh lihat-lihat pohon ara yang kau kutuk sudah kering. Sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ya iyalah, kalau bahasa Inggrisnya, duh gitu ya. Seperti, ya jelaslah, gak ada yang heran. Bukankah sudah kukatakan. Jadi bagi Yesus, pohon ara itu sudah kering waktu Yesus mengatakannya. Bagi Petrus, waktu dia melihatnya. Nah ini perbedaan waktu kapan kita menerima. Bagi Yesus, Yesus ajarkan kita pelajaran tentang berdoa yaitu lewat mengutuk pohon ara. Yesus hendak mengajarkan, mengimpartasikan bahwa mujizat itu sudah diterima sebelum mujizat terjadi. Dan saat kita percaya itu sudah ada dikandung dalam iman kita. Meskipun belum kelihatan nampak mata, belum kita alami, itu sudah didepositokan oleh Tuhan di dalam jiwa kita. Kalau kita percaya, sudah pasti cepat lambat mujizat itu akan didapat. Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, ya iyalah. Malah ditambah, percayalah kepada Allah. Kenapa kamu ragu sih? Kenapa kamu tidak berseru seperti ini waktu aku mengutuki pohon ara itu? Harusnya kau berkata, wow Tuhan Yesus, pohon ara ini pasti akan kering. Tapi waktu Yesus mengutukinya, mereka diam aja. Mereka lebih wait and see. Sungguhankah apa benar akan terjadi? Lalu keesokan hari, kejadian sungguhan dan mereka berkata, wow, wow, wow. Yesus berkata, no wow, wow. Gak ada yang perlu diwawkan. Yesus berkata, bukankah aku sudah mengatakannya? Bukankah aku sudah berfirman? Saat aku berfirman, itu sudah terjadi jikalau engkau mempercayainya. Karena akulah firman Allah, Yesus adalah firman hidup. Waktu kita baca Alkitab, merenungkan firman atau mendengarkan khotbah seperti ini, kalau kita dapat sesuatu, kita percaya dan yakin di hati, kita sudah menerimanya. Yesus berkata, ya iyalah, percaya dong sama Allah lain kali. Percayalah juga kepada aku, kata Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, ayat 23, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kembali ayat 23. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, tunggu dulu, berkata kepada gunung,
Jadi kita yang beriman harus memberi instruksi. Doa itu harus jelas. Makanya saya itu suka sekali kalau lagi memuji menyembah ya. Sebelum saya naikkan permohonan itu selalu ada satu titik. Saya betul-betul membangun manusia roh saya. Saya membangun diri sendiri dengan berbahasa roh. Membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Saya suka sekali berdoa di dalam Roh Kudus, menyembah dalam roh, berdoa dalam bahasa lidah. Karena waktu saya lakukan itu, saya mendoakan sesuatu yang saya nggak tahu. Saya mendoakan sesuatu yang di luar nalar pikiran saya, nggak mungkin masuk ke akal hari ini. Esok apa yang terjadi, baik berkat maupun semua tantangan di depan, baik semua yang sifatnya indah, maupun peperangan rohani yang harus terjadi, saya kan nggak ngerti. Saya berbahasa lidah itu mempersiapkan diri, bangun manusia roh saya, dan lewat bahasa roh saya bangun diri sendiri di atas dasar imanku yang paling suci. Iman saya dipersiapkan untuk menghadapi whatever atau apa saja. Dan semakin kuatkan iman saya waktu saya berbahasa lidah, saya semakin merasa di dalam hati saya ini gampang untuk percaya. Waktu buka Alkitab pun ayat-ayat itu bisa dapat pengertian baru tanpa keluar dari konteksnya. Saya mendapatkan kedalaman-kedalaman suara Tuhan dalam hidup saya. Lalu biasanya setelah saya membaca firman, baca Alkitab, isi peluru sehingga akal budiku ini tidak hampa, tapi diisi dengan janji-janji. Terakhir menutup saat teduh saya secara pribadi nih, mirip dengan saat teduh bersama. Saya selalu naikkan permohonan. Kalau di STB saat teduh bersama ini saya naikkan permohonan dengan Anda yang live chat maupun yang komentar. Saya tumpang tangan berdoa, kita berdoa bersama-sama. Kalau secara pribadi saya doa sendiri. Saya selalu akhiri sesi saat teduh pribadi saya tiap hari, tiap pagi dengan berdoa syafaat dan menaikkan permohonan. Dan permohonan saya selalu dalam clear words atau dalam kata-kata yang jelas. Bukan lagi berbahasa roh, bukan lagi berbahasa lidah. Setelah itu, setelah firman Allah, saya terakhirnya mesti selipkan 1-2 permohonan atau 3-4. Tergantung hari itu kebutuhan saya dan kebutuhan orang lain yang saya rasakan. Saya naikkan permohonan. With clear words, berkatalah kepada gunung ini. Jangan berbahasa lidah kepadanya. Jangan berbahasa roh terhadapnya. Gunung gak ngerti. Hanya Bapa yang tahu apa yang roh doakan. Roma 8. Tapi kalau kita mau melihat sesuatu yang gampang di follow up. Supaya kita ada track recordnya doa syafaat. Kita mesti ucapkan kata-kata atau kalimat yang jelas, clear words. Kalau orang Indonesia ya bicara dalam bahasa Indonesia, orang Inggris ya bicara dalam bahasa Inggris, orang Chinese bicara dalam bahasa Chinese, bahasa yang bisa dimengerti, yang bisa ada tanda terimanya gitu loh. Kalau kita itu bawa paket doa kita ke Tuhan, clear words, prayer should be instructive. Doa itu harus jelas instruksinya. Instruksi kepada gunung ini apa? Coba lihat. Aku berkata kepadamu ayat 23, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, lihat ya, jelas loh, beranjaklah itu berarti cabut, dan tercampaklah itu berarti cebur ke dalam laut. Jelaskan instruksinya. Itulah sebabnya doa tidak boleh abu-abu. Bahasa roh itu fungsinya beda dengan kalau kita berdoa syafaat mohon. Meskipun dalam bahasa lidah saya doakan mungkin multiple. Mungkin saya doakan itu beraneka ragam doa. Karena Roma 8 katakan, Roh Kuduslah yang berdoa melalui kita untuk orang-orang kudus, termasuk kita sendiri. Tapi nanti pada waktu permohonan jangan banyak-banyak. Beberapa dalam prayer list atau daftar doa yang Anda panjatkan supaya dapat di follow up. Supaya Anda bisa lihat penggenapan-penggenapannya itu kapan terjadi. Jikalau ada tanda-tanda ke sana atau nggak ada tanda-tanda sama sekali, tiba-tiba mujizat terjadi. Anda bisa kasih tik atau cawang. Anda bisa kasih tanda, yang ini sudah digenapi, yang ini belum. Yang ini sudah setengah jalan, yang ini progresif, yang ini mujizat instan, yang ini pelan-pelan tiap langkah. Anda bisa melihat pertumbuhan doa Anda sendiri, bisa mengukur pertumbuhannya. Anda bisa melihat perkembangannya dan menyaksikan Allah bekerja. Sekalipun tangan itu tidak kelihatan, tanda-tanda Tuhan itu nyata. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam lautan. Jadi kita bisa memberikan instruksi
yang jelas. Indah kan kalau seperti itu. Biasakan diri kita itu punya clarity atau kejelasan saat berdoa. Lalu apa yang terjadi di sini? Setelah beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 23b, ada sebuah saran begini, asal gak bimbang hatinya. Yesus berkata, kalau kamu gak ragu tapi percaya, apa yang kamu katakan itu akan terjadi, ya itu akan terjadi. Tapi gak boleh sembarangan. Kita ngomong apa aja pasti terjadi, tapi harus bicara sesuatu yang sesuai firman. Karena Tuhan tidak pernah berjanji memberkati perkataan manusia, tapi Tuhan berjanji menggenapi perkataannya. Kalau kita klaim firman ini maksudnya. Kalau itu tertulis dalam Alkitab dan ada kesaksian roh di dalam hati, kita ucapkan daripada mengeluh dan menggerutu, daripada kita terus mengutarakan persoalan kita. Itu semua hanya informasi dan fakta. Tapi kalau kita mengklaim janji Tuhan dan pengakuan iman dan pengakuan firman, itu bukan informasi, itu mengucapkan kehidupan, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ada kuasa dalam mulut dan lidah bibir orang percaya. Ingat itu bangsa Israel menggerutu, Tuhan bilang, ya sudah kalau gitu aku berikan yang kau mau. Terus menerus ngomongnya begitu dan begitu melulu. Baik, seperti yang kau katakan, terjadilah sesuai imanmu. Imanmu terletak pada pengakuanmu. Pengakuan imanmu begitu, imanmu negatif, ya terjadilah yang negatif. Apa yang terjadi adalah mereka tidak masuk. Mereka mati binasa di padang pasir, di padang gurun itu. 40 tahun berputar-putar, ngapain akhirnya gak masuk pula. Tapi kalau kita mengklaim firman Tuhan, mengklaim janji Tuhan, kita mengutarakan terus, lama-lama bukan hanya kita sendiri dikuatkan karena mulut bicara, telinga mendengar, masuk ke hati, bertumbuh jadi iman. Iman timbul dari pendengaran, tapi orang lain mendengarkannya pun dapat berkat. Belum lagi keadaan, itu akan diubahkan karena ada kuasa dalam firman Allah. Dan ayat ini berkata, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya. Nggak boleh bimbang, tapi harus percaya. Ini mengajarkan pada kita bahwa doa itu harus berani. Prayer should be bold. Berani itu ada dua hal yang berbeda beraninya. Kadang kita berani karena kita tahu pasti ini kehendak Allah. Sudah jelas. Coba kalau Anda lihat ya ada orang berdoa sebelum mujizat terjadi kok bisa berani gitu ya, nggak ragu. Karena memang Tuhan kasih dia karunia iman. Dan karunia iman itu pada orang itu bukan pada kita. Karena orang itu punya jenis pelayanan yang membutuhkan iman demikian. Belum lagi dia dihadapkan dengan sebuah kebutuhan yang dia doakan. Jadi kalau kita lihat gitu ya, kadang-kadang kita mikir kok bisa berani ya orang ini ya. Seperti Petrus tadi. Kok berani dia Tuhan? Kok bisa berani ya di gerbang indah itu terjadi mujizat? Sometimes we are bold. Doa kita itu bukan hanya instruksi jelas, kata-kata kalimat-kalimatnya itu bisa dimengerti dan bisa di follow up yang kita bisa ingat. Tetapi doa juga harus berani. Ketuk pintu itu jangan malu-malu. Nok, ketuk pintu itu tok, tok, tok. Yang berani bukan kasar, bukan keras, tapi tegas. Asal tidak bimbang hatinya itu bicara tentang keberanian dalam doa. Prayer should be bold. Tapi juga kadang-kadang pada saat kita nggak pasti apakah ini kehendak Allah atau tidak, kita tetap harus berani loh. Orang yang doanya begini nggak akan dapat apa-apa. Tuhan Yesus, aku minta ini, tapi kalau Tuhan nggak mau ya nggak apa-apa deh. Loh, bayangkan ya, misalnya saya didatangi orang, kita didatangi orang, bisa doakan saya enggak, tapi kalau sana enggak mau doakan ya enggak apa-apa deh. Loh, jadi ya cenderungnya pasti kita doakan, tapi kadang-kadang kita doakan gitu pun jadi, kita pun jadi bimbang ya kan, kita pun jadi enggak bisa maksimal. Kita pun jadi ragu, kalau mau doakan saya enggak apa-apa, tapi kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Loh, biasanya saya kalau dibegitukan ya saya enggak tahu mau apa. Saya salaman paling tidak, God bless you ya. Nggak jelas. Sekalipun Anda nggak tahu pasti apakah jawaban Tuhan itu iya. Tetaplah berani tapi dengan buka hati kalau Tuhan punya ide lain. Kalau kehendak Tuhan ternyata beda. Boleh ujungnya kita kasih kalimat Getsemani. Namun bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu terjadilah. Boleh. Tapi kalau minta ya minta, lurus satu jalan, jangan pelin-pelan. Jangan bilang kalau aku minta ini ya Tuhan,
Asal kita tahu di hati bahwa permintaan kita bukan dosa. Mintalah dengan berani. Tapi terakhirnya kalau kita sendiri nggak yakin nih, meskipun kita nggak melanggar firman, tapi kita nggak tahu apakah Tuhan akan menjawab, ya bisa dibubuhkan terakhirnya. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Aku percaya kepadamu dalam nama Yesus, ku alaskan doaku atau ku panjatkan doa saya. Amin. Nggak apa-apa, tapi jangan pelin-pelannya gini. Tuhan aku minta ini, tapi kalau nggak boleh ya nggak usah, nggak apa-apa Tuhan. Nggak usah ditentukan usah atau nggak usah. Minta saja, titik. Kemudian itu bubuhkan tanda tangan terakhirmu, bukan kehendakku Tuhan, ujungnya kehendakmu yang jadi. I love you. Dalam nama Yesus, amin. Ya, kalau minta ya minta. Jangan minta atau enggak. Mendingan nggak usah minta sekalian. Kalau nggak minta ya ngapain doakan itu. Memuji menyembah aja, nggak usah minta. Tapi kalau kita minta ya minta. Berarti dari sini asal tidak bimbang hatinya itu berarti kita mesti berani. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang punya karunia iman tertentu di saat-saat kondisi tertentu, situasi tertentu, kok bisa punya keberanian gitu ya. Tuhan itu menyertakan, bukan hanya pada rasulnya. Pada setiap orang percaya dalam kondisi yang hidup yang berbeda-beda, Tuhan menyertakan iman unik sendiri-sendiri. Dan waktu itu orang itu tahu ini jadi kehendak Tuhan meskipun dia tidak dapat bukti. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang dia harapkan, bukti dari semua yang dia tidak lihat atau yang belum kelihatan. Dia punya keberanian. Bahkan gak ada dibubuhkan, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Wong dia sudah tahu kok itu kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidupnya. Kalau itu sudah jadi kesaksian roh, ini kehendak Allah. Bukan hanya Alkitabiah. Tapi dia tahu ini adalah untuk dirinya. Berkat ini nggak mungkin luput. Bukan hanya dia tahu ini tidak melanggar firman. Dia tahu firman ini untuk dirinya. Wow, yang kayak gitu. Itu boldness, keberanian tanpa harus buka hati. Sebab hatinya sudah tahu. Tapi nggak tentu selalu kesaksian iman kita itu begitu. Nggak selalu kesaksian roh kita mantap. Tapi doa harus mantap. Makanya itu harus diisi pengetahuan firman dulu. Jangan sampai kita mendoakan sesuatu yang Tuhan larang. Dan Tuhan jelas-jelas di Alkitab tertulis bilang jangan. Karena Tuhan tidak pernah akan memberkati dan mengabulkan apapun yang melanggar firman. Prayer should be bold. Doa harus berani. Dalam nama Yesus, amin. Asal tidak bimbang hati. Itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, ayat 24. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Luar biasa kan? Waktu kita doa kita sudah disuruh percaya kalau kita menerimanya. Bukan saat kita menerima sungguhan. Waktu sebelum sungguhan menerima dalam alam jasmani kita atau dalam realita, Tuhan bilang kamu telah menerimanya saat kamu berdoa. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ayat 25, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Waktu kita berdoa, selain kita harus terbuka hatinya, siapa tahu Tuhan punya maksud lain, ide lain. Kedaulatan Allah bicara beda, kehendaknya nggak sama dengan ekspektasi kita. Bukan hanya itu, tetapi doa kita mungkin yang itu jelas-jelas Tuhan mau jawab. Tapi ada sesuatu ganjelan, ada suatu halangan. Doanya sendiri nothing wrong. Yang mendoakan di dalam hatinya masih ada, dalam hidupnya masih ada something wrong. Doanya sendiri nggak salah. Doa itu sempurna kehendak Allah dan Tuhan akan jawab. Tapi ada doa yang tertunda bukan karena segala sesuatu indah pada waktunya. Ada doa yang tertunda sekalipun itu sudah waktu Tuhan untuk diberikan. Dia ditunda, doa tersebut tertunda karena ada sesuatu di dalam hidup sang pendoa itu yang harus diluruskan, dibereskan. Ada rintangan atau batu sandungan yang harus disingkirkan. Disinilah masuk yang namanya koreksi ilahi. Doanya nggak dikoreksi, udah betul semua angka-angkanya, gitulah ceritanya, istilahnya. Tapi orangnya dikoreksi sama Tuhan. Mungkin motivasinya kurang betul. Mungkin dia masih simpan kepahitan, belum mengampuni. Dalam hal ini kan pengampunan. Mungkin ada 1-2 dosa yang dia sengaja. Mungkin ada orang yang dirugikan, dia harus terlebih dahulu jadi berkat untuk orang tertentu, baru hidupnya diberkati. Sebab ayat 26 katakan, tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu, alias doamu terhambat. Padahal doanya sendiri tidak ada salahnya. Doanya bagus, tapi ada sesuatu yang Tuhan tidak kenan. Dan itu tidak bisa di-bypass,
tidak bisa diabaikan. Jika kita percaya kita menerima, hari ini kita diajari beriman, bahkan diajari berdoa. Poin-poin berikut ini tolong dicatat. Nomor 1, kita sudah menerima. Are you ready? Saat kita percaya, bukan saat mujizat terjadi. Jangan salah timingnya. Waktu kita believe, it is given. It is given to you and me. Waktu kita percaya, itu sudah diberikan sama Tuhan. Makanya gak heran ya kalau kita doa ya, kadang-kadang kita belum lihat mujizatnya, setelah kita doa kita itu betul-betul nyampe lah ke hati Tuhan. Keluar dari ruang doa kita itu kita plong, padahal masalah masih ada. Problema masih nyata. Tapi keluar itu rasa sudah menang, pernah rasa gitu? Rasa beban udah diangkat, udah ringan. Rasanya itu udah terjadi kelepasan. Bukan kelepasan dari setan, kelepasan dari beban. Tadi masuk ke ruang doa itu cemberut, aduh mukanya itu sangat masam. Waktu keluar itu bersinar seperti muka Musa. Lalu tenang tuh, bisa makan, bisa fokus lagi ke tugas. Padahal masih sakit, masih terdiagnosa, masih stadium sekian. Padahal masih dililit hutang piutang, tapi bisa kerja dengan sukacita. Udah bisa nyanyi ini dari sini pergi ke tokonya, dari rumah. Kok bisa ya? Ada apa sama mama? Ada apa sama papa? Mungkin anaknya bisa berpikir, kok lain ya? Habis doa nak, habis doa. Loh sudah selesai ya? Udah bisa ngembalikan utang? Oh belum nak, tapi Tuhan sudah janji. Oh haleluya. Itulah kemenangan orang benar. Bolak-balik saya itu begitu, saya udah plong dulu. Udah lepas dulu. Nanti kalau tengah hari atau malamnya saya diganggu lagi, hatinya gelisah lagi, ya masuk lagi hadirat Tuhan. Jika kita percaya kita menerima, kadang-kadang kita harus berdoa berkali-kali untuk jaga damai sejahtera. Sejahtera itu mahal. Janji itu harus dipegang. Abraham itu menunggu janji itu 100 tahun. Sampai umur 100 maksudnya. Wah, kita sudah menerima saat kita percaya, bukan saat mujizat terjadi. Catat itu. Nomor 2, waktu berdoa jangan ragu atau ambigu. Tapi harus jelas dan berani. Jangan ragu kalau doa. Ambigu itu apa sih? Ambigu itu kayak gak jelas gitu loh. Ambigu itu seperti area abu-abu kabur, bermakna ganda seperti tadi. Kalau Tuhan mau kasih ya gak apa-apa, kalau enggak ya gak apa-apa. Aduh ngapain doa, memuji saja, menyembah, gak usah minta. Tapi kalau minta cukup, jangan basa-basi terus terang. Aku minta ini Tuhan. Terus terakhirnya biarkan kehendakmu bukan kehendakku yang jadi, itu boleh. Tapi kalau kita sudah tahu pasti, gak usah pakai kehendakmu, kehendakku. Tuhan aku minta ini, aku percaya aku menerimanya dalam nama Yesus, amin. Udah. Waktu berdoa jangan ragu, jangan ambigu. Tapi harus jelas dan berani. Sekarang tahu ya perbedaan antara doa dengan bahasa roh dan doa dengan akal budi. Dengan bahasa roh saya doa untuk perkara-perkara yang saya tahu, mungkin termasuk di dalam bahasa roh saya. Dan doa untuk perkara-perkara yang saya belum ketahui. Untuk hal-hal yang saya tidak tahu, disitulah perlu roh, bukan akal budi. Tapi doa dengan akal budi itu, supaya saya tahu saya ada di track record yang benar enggak, saya sudah berada di jalur enggak. Dan supaya saya bisa tolak ukur penggenapan janji dan saya tahu peran saya, karena saya tahu saya doa itu, maka saya tahu menempatkan diri nanti. Saya tahu gimana saya pingpong dengan Tuhan. Bagaimana saya ping dan pong, bagaimana saya bisa bermitra dengan Allah Roh Kudus. Doa dengan akal budi itu penting sekali untuk tuntunan praktis. Followable. Dapat mudah diikuti dan bisa di follow up nanti. Penting loh itu. Waktu doa jangan ragu, jangan ambigu. Tapi mesti jelas dan harus berani. 3. Kalau ada sesuatu yang merintangi doa kita, harus siap dikoreksi. Doanya sih gak salah, orangnya nih kadang-kadang. Orang yang doa itu biasanya yang diubah bukanlah apa yang dia doakan. Doa memang mengubah segala sesuatu, tapi doa terlebih dahulu mengubahkan sang pendoa. Kalau ada sesuatu yang merintangi doa kita, jikalau di tengah-tengah doa kita tiba-tiba ada interupsi ilahi, Roh Kudus buat hati kita gak seret tentang sesuatu. Kalau itu tiba-tiba mendadak muncul di dalam pikiranmu, itu gak kebetulan. Itu berarti sesuatu yang harus segera dibereskan. Kalau gak ada ya gak ada, tapi jikalau ada, saya yakin Allah sedang berbicara. Roh Kudus sedang membisikkan sesuatu.
Janganlah Anda langsung merasa down, kita merasa low, kecewa, kok doanya tidak nyampe. Bukan nggak nyampe, doanya itu disimpan dulu atau di-pause sama Tuhan. Pause itu bukan dimatikan, pause itu dihentikan sejenak sampai bereskan itu dulu. Misalkan kita lagi nonton TV bersama keluarga, tunggu. Mungkin Anda perlu pergi ke kamar mandi dulu, oke di-pause dulu. Pause. Nanti lanjut dari situ. Doa Anda itu nggak dimentahkan, nggak dibatalkan, nanti dilanjutkan. Tapi sebelum dilanjutkan, taruh dulu di mezbah, berbaik dulu dengan saudaramu, jikalau ada sesuatu di dalam hatinya terhadapmu. Kalau ada sesuatu yang merintangi doa kita, tiba-tiba Tuhan sadarkan, kita harus siap dikoreksi loh. Waktu kita doa itu ya, makanya doa itu indah. Doa bisa dijawab iya, bisa dijawab tidak, bisa dijawab tunggu. Tuhan bisa jawab salah satu. Ya, yes, no, atau wait, atau tunggu dulu. Pokoknya orang yang doa itu kan jadi lebih indah. Karena orang yang doa ketemu Tuhan, dan kalau ketemu Tuhan pasti akan ada koreksinya. Karena Tuhan itu kebenaran, kita ini kesalahan. Kalau ada sesuatu yang merintangi doa kita, haruslah siap untuk dikoreksi oleh Allah Roh Kudus. 3 poin tadi sudah dicatat, saya ulangi lagi. Jika kita percaya kita menerima, 1, kita sudah menerima saat kita percaya, bukan saat mujizat terjadi. 2, waktu berdoa jangan ragu atau ambigu, tapi harus jelas dan berani. 3, kalau ada sesuatu yang merintangi doa kita, harus siap di apa? Harus siap dikoreksi. Anda percaya? Anda percaya mujizat akan terjadi? Mujizat sudah terjadi dan sedang terjadi. Mari kita hampiri tahta kasih karunia sekali lagi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekali lagi, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah,
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, iman itu. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Saya mau doa dulu bagi yang belum berbahasa roh untuk menerima karunia ini. Sebab nanti ujungnya kita mau berdoa syafaat dengan instruksi dan kata-kata jelas. Sekarang waktunya kita bangun dulu manusia roh, saya gak mau Anda ketinggalan. Banyak sekali keluarga Saat Teduh yang sudah mengalami dan menerima pencurahan Roh Kudus selama berapa tahun ini bersama-sama Saat Teduh bersama. Tapi masih ada juga yang baru, ada yang tersisa belum menerimanya. Kita doa ya. Simple, ikuti saya berdoa sekali ketika saya berkata dalam nama Yesus amin. Percayalah Anda akan menerimanya. Cukup mengangkat tangan, buka mulut. Bahasa dari Tuhan itu adalah karunia, tidak bisa dipelajari. Itu akan mengalir sendiri. Setelah itu kita menyembah terus dan memuji Tuhan. Yang sudah berbahasa roh, kita langsung aja berdoa dalam Roh Kudus. Saya percaya api ini akan menjalar kemana-mana di rumah masing-masing atau di mana Anda menyaksikannya. Kita berdoa sama-sama sebelum nanti kita akan bersyafaat untuk kebutuhan-kebutuhan keluarga Saat Teduh. Ikuti saya berdoa yang belum menerima bahasa roh. Letakkan, angkat tanganmu seperti ini, 2 tangan saja. Bilang dalam nama Yesus, Tuhan baptiskan saya dengan kuasa Roh Kudus. Saya ingin terima bahasa lidah agar saya bisa berdoa secara efektif dan berdoa secara tepat sasaran. Agar saya bisa menjadi saksimu yang berani dan juga bisa berdoa secara lama. Tuhan Yesus baptiskan saya dengan Roh Kudus-Mu. Katakan, Tuhan baptiskan saya dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Aku terima sekarang dalam nama Yesus. Are you ready? Katakan dalam nama Yesus. Amin. Ya ralamaya sananamaya se. Ya ralamaya sananamaya sananamo. Ina ralamaya sananamaya se. Ya ralamaya so. Ya ralamaya sananama. Bukan hanya berdoa dalam roh, tapi menyembah dalam Roh Kudus juga. Ya ralamaya sananama. Ya ralamaya sandaramaya ralamaya sananamo. Ya ralamaya sananamaya se. Ya ralamaya so. Ya ralamaya se. Jangan berhenti. Jikalau mulutmu bergetar, biarkan dengan sendirinya karunia ini mengalir. Oh, seperti air yang mengalir sampai kekekalan. Roh Kudus mengalir dari sanubarimu, dari hatimu. Oh, Ramagamaya Shananama, memberimu kuasa Pentakosta. Haleluya. Ya Ramaya Shananamaya Ramaya Ramaya Ramatagamaya Ramatagamaya Ramatagamaya. There we go. I can feel God's power from here. Aku bisa merasakan kuasa Tuhan dari sini terus dalam nama Yesus. Oh, Ramaya Se. Ya Ramaya Ramaya Shananama. Ya Ramaya Se. Receive the Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oh Ramagamaya Shananamaya Maralama. Yanalamaya Shananamaya Sande Anarama. Oh Ramaya Maralamaya So Anarama. Yororo Maramatagamaya Maramatagamaya Shananamaya Maralamaya Shananama. Inaramaya Rorana Shina Namashikina Ramashikina Ramoyo Shona Shikina Ramo. Inaramaya Shikina Raya Shikina Raya Shikina Ramashikina Ramamo. Inaramaya Shikina Ramaya Shikina Ramaya Shanarama. Inaramaya Rorora Matagara Namaya Shikina Marama. Ora Matagamayar Ramaya Shikina Maramatagamaya Ramatagamaya. Ora Maramaya Kairos Ramatagaira Ramashikina Ragaira Sarabaraba. Inamakairos Ramatagaira Ramatagaira Kairos Ramaya Shik.
Inama kaya rosa nama kaya nama shiki nama kaya rosa nama kaya nama rama. Ora mata kamaya shaka nama kaya rosa nama kama shiki nama rama. Haleluya rama mata kamaya rama mata kamaya rama. Haleluya. 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 Ora mata kamaya shana nama. Haleluya. Haleluya namanya shana nama. Saya percaya banyak yang menerimanya. Sekarang waktunya kita berdoa syafaat. Ulurkan tangan ke depan sekali lagi semua keluarga Saat Teduh bersama. Mari kita berdoa untuk semua permohonan ini. Kita bawa ke kaki Yesus ke dalam tangannya. Tuhan terima kasih. Jamah ya Tuhan, hamba minta setiap permohonan doa ini ya Tuhan, Dikau jawab dalam kebajikan dan kemurahan. Dengan berani ku minta, sekalipun selalu kububuhkan, biar kehendak-Mu bukan kehendak kami yang jadi. Tapi Tuhan tiliklah, jamahlah saat ini Tuhan Yesus. I speak, I declare your miracles in Jesus name. Aku deklarasikan mujizat Tuhan bagi keluarga Saat Teduh bersama. Jika kita percaya, kita menerima. Di dalam nama Yesus Kristus. Turunkan tangan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada satu orang yang terlilit hutang, salah satu hutang terbesar yang melilitmu, yang mencekik Anda, sehingga Anda betul-betul akan gulung tikar dan bangkrut total, jual semua aset gara-gara ini. Tuhan memberimu kemurahan dan sang pemiutang akan memberikan kelonggaran. Saya rasakan ini bukan kepada sebuah bank, tapi ini kepada perorangan, mungkin kerabatnya atau temannya akan diberikan kelonggaran untuk bisa mencicilnya 2,5 tahun dari sekarang. Tapi Anda harus konsekuen untuk membayar cicil setiap bulan sesuai dengan nominal yang di-agree atau yang disetujui. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Hari Jumat akan biopsi. Ada banyak sekali, ini bukan kebetulan. Kadang-kadang Tuhan izinkan banyak kebetulan dan kesamaan. Padahal itu semua adalah tangan Tuhan. Jumat ini ada banyak penyakit kanker, pasien kanker di antara keluarga Saat Teduh bersama yang Jumat ini dibiopsi dan juga Selasa depan. Jumat ini dan Selasa depan. Appointment yang 2 hari ini banyak sekali. Dengar baik-baik, saya bernubuat dengan iman bahwa banyak pasien kanker yang ditolong dan disembuhkan Tuhan di Saat Teduh bersama hari ini. Dan autoimun, 2 hal ini, kanker dan autoimun, saya rasa Roh Kudus berkata dalam hati dan sanubari. Dalam nurani saya ada sebuah kesaksian roh, autoimun dan kanker. Banyak yang sembuh di Saat Teduh tonight, malam ini. Dan episode yang satu ini. Aku tengking itu di dalam nama Yesus, kankernya. Dalam nama Yesus. Bahkan tumor dan benjolan ganas itu akan mengecil-mengecil setiap kali lihat ke dokter. Ada mujizat progresif. Sekalipun tidak semua instan, itu mengecil setelah 3 kali ke dokter. Itu sirna dan lenyap. Dan tidak sedikit di antara Anda yang sekarang menerima mujizat secara instan. Di dalam nama Yesus Kristus, khususnya pasien autoimun dan pasien kanker. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bekerja di saat kami tidak melihatnya. Waktu kami percaya, kami sudah menerimanya. Yang sudah menerimanya katakan amin. Yang sudah menerimanya katakan amin. Yang sudah menerimanya katakan puji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Aku percaya Tuhan. Oh, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Angkat tanganmu, katakan dengan sungguh-sungguh. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku
sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan iman. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Terimalah berkat sambil mengangkat tangan dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terimalah mujizat saat kau menjadi percaya. Kami terima dengan iman, kami bersyukur di depan. Kami percaya Tuhan sudah tolong, Tuhan sedang tolong, dan Tuhan akan tolong setiap kami yang berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Praise the Lord.